Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Rahmawati, NIM 17110416464 dari kelas pagi A3 semester 7. Di sini saya ingin menjawab soal mata kuliah MPI Manajemen Pemasaran Internasional. Yang pertama, pemasaran internasional adalah kinerja kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menetapkan harga, mempromosikan, dan mengarahkan aliran barang dan jasa perusahaan kepada konsumen atau pengguna di lebih dari satu negara atau mendapatkan keuntungan. Contohnya yaitu PT Indofood yang produk Indominya sudah memasuki pasar internasional, yaitu negara-negara seperti Belanda, Singapura, Australia, dan Malaysia. Yang B yaitu perbedaan pemasaran internasional dan pemasaran global. Pemasaran internasional fokusnya yaitu pada pasar domestik, identik dengan pasar luar negeri. Yang kedua, visinya yaitu kriteria ditentukan sendiri. Orientasinya yaitu autentik atau sifat pasar atau konsumen dimanapun sama. Yang selanjutnya yaitu menggunakan strategi internasional. Yang selanjutnya strukturnya yaitu divisi internasional. Strategi pemasarannya yaitu perluasan. Dan fokus lokasi yaitu negara asal. Sumber daya manusia yaitu orang negeri asal ditempatkan di posisi kunci di mana saja. Selanjutnya gaya operasinya yaitu sentralisasi. Selanjutnya kebijakan finansialnya yaitu tergantung pasar keuangan negara asal. Selanjutnya lagi yaitu kebijakan investasi menggunakan sumber dari negara asal. Perusahaan global fokusnya yaitu pada realiti, ada perbedaan dan persamaan dalam pasar dunia. Visinya yaitu melihat dunia sebagai susunan yang kompleks. Orientasinya yaitu geocentrik atau konsumen. Untuk setiap negara ada kesamaan dan perbedaannya. Jadi strateginya standarisasi tapi juga penyesuaian. Selanjutnya yaitu strategi global. Strukturnya campuran atau matriks. Strategi pemasarannya yaitu perluasan, adaptasi, dan penciptaan. Fokus lokasinya yaitu negara asal dan tuan rumah terintegrasi. Selanjutnya gaya operasinya yaitu orang terbaiklah tanpa memandang dari mana aslinya yang memegang posisi kunci integrasi. Kebijakan finansialnya yaitu mencari sumber keuangan paling murah di pasar dunia. Kebijakan investasi yaitu subsidi silang dan dapat ditransfer antara negara untuk mendukung strategi global. Selanjutnya pertanyaan nomor 2. Jawabannya yaitu peranan budaya sangat penting dalam aktivitas pemasaran internasional. Karena budaya dijadikan sebagai jati diri dalam berinteraksi dengan masyarakat internasional. Karena kita akan menjadikan masyarakat global sebagai pasar-pasar, pangsa pasar yang harus dimaksimalkan potensi pasarnya. Selanjutnya nomor 3. Berikut adalah beberapa faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Yang A yaitu penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Negara-negara dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi akan mampu memproduksi barang dan jasa yang lebih banyak, berkualitas, dan tentunya efisien dibandingkan dengan negara yang lambat akan ipteknya. Hal ini bisa terjadi karena pemanfaatan teknologi yang sangat hemat biaya produksinya dan mampu menghasilkan barang yang lebih banyak. Selanjutnya yang B, perbedaan kekayaan sumber daya alam. Setiap negara memiliki keadaan geografis yang berbeda-beda, sehingga perbedaan tersebut menjadikan setiap negara memiliki kekayaan sumber daya alam yang berbeda pula. Pada dasarnya, sumber daya alam adalah faktor produksi negara. Selanjutnya yang C, perbedaan selera. Selera ternyata dapat menimbulkan perdagangan internasional. Terjadinya perbedaan kebudayaan, sistem politik, pandangan hidup, dan tatanan sosial menyebabkan terjadinya selera terhadap berbagai jenis komoditas. Yang D yaitu perbedaan iklim. Perbedaan iklim setiap negara menyebabkan terbatasnya potensi sumber daya alam. Akibatnya tidak semua barang untuk memenuhi kebutuhan dapat dipenuhi sendiri oleh negara tersebut. Oleh karena itu, negara akan mengimpor dari negara lain. Yang E yaitu keinginan memperluas pasar dan menambah keuntungan.
Ada kalanya para produsen menjalankan produksinya dengan tidak maksimalkan karena takut mengakibatkan kelebihan produksi, sehingga menyebabkan kerugian. Namun, beberapa produsen sengaja melakukan produksi besar-besaran untuk menambah keuntungan sehingga akan mendorong mereka untuk melakukan perdagangan internasional. Yang F yaitu kelebihan atau kekurangan produk dalam suatu negara. Kelebihan produk pada suatu negara atau surplus dan kekurangan kas dalam suatu negara atau defisit adalah suatu hal yang terjadi karena adanya perbedaan sumber daya alam dan kemajuan antara negara satu dan negara lainnya. Terjadinya surplus menyebabkan negara yang bersangkutan akan menjual hasil produknya ke negara lain, sedangkan negara yang mengalami defisit akan membeli barang dari luar negeri melalui perdagangan internasional. Selanjutnya pertanyaan nomor 4. Bentuk-bentuk hambatan perdagangan antara lain, yaitu yang pertama, tarif atau bea cukai. Tarif adalah pajak produk impor. Yang kedua itu kota. Kota membatasi banyaknya unit yang dapat diimpor untuk membatasi jumlah barang tersebut di pasar dan menaikkan harga. Yang ketiga yaitu subsidi. Subsidi adalah bantuan pemerintah untuk produsen lokal. Subsidi dihasilkan dari pajak. Bentuk-bentuk subsidi antara lain bantuan keuangan, pinjaman dengan bunga tenda. Selanjutnya, keempat yaitu muatan lokal. Yang kelima yaitu peraturan administrasi. Dan yang keenam yaitu peraturan anti-dumping. Selanjutnya, nomor 5. Tujuan utama pengelompokan pasar adalah untuk membagi pasar yang masih sangat luas menjadi beberapa pasar yang bersifat homogen. Secara lebih lengkap berikut ini adalah beberapa tujuan dilakukannya pengelompokan pasar. Yang pertama yang A yaitu untuk memudahkan dalam membedakan pasar, di mana minat dan selera konsumen sangat beragam dan akan terus berkembang. Dengan mengelompokkan konsumen yang bersifat homogen, maka suatu bisnis akan lebih mudah dalam memahami kebutuhan dan minat konsumen. Hasil akhirnya adalah suatu pasar akan lebih mudah untuk dibedakan dengan kelompok pasar lainnya. Yang B yaitu dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada konsumen dengan melakukan market segmentation. Maka suatu bisnis akan lebih mudah dalam memberikan pelayanan sesuai dengan segmentasinya. Yang ketiga yang C yaitu strategi pemasaran menjadi lebih terarah, termasuk dalam menyusun bauran pemasaran yang meliputi produk, harga, distribusi, dan promosi. Dengan adanya pengelompokan pasar, maka suatu bisnis dapat mengarahkan dana dan usahanya ke dalam market yang potensial dan lebih menguntungkan. Yang D yang keempat yaitu lebih mudah dalam mengenal kompetitor dengan segmen yang sama. Dengan begitu, suatu bisnis dapat mempelajari dan meniru strategi pemasaran kompetitor sehingga dapat merebut perhatian konsumen. Yang kelima yang terakhir yaitu lebih mudah dalam mengevaluasi target dan rencana bisnis. Selanjutnya yang nomor 6. Strategi yang harus digunakan dalam pemasaran global. Nomor 1 yang pertama yaitu periksa neraca Anda. Anda harus memahami bahwa memperluas secara geografis adalah urusan yang mahal. Karena Anda harus menyewa kantor baru, membangun sumber daya manusia, menjalankan kampanye pemasaran untuk menyebarkan kesadaran merek, dan masih banyak lagi. Penting untuk mengetahui berapa banyak modal yang Anda butuhkan sebelum terjun dan memasuki pasar asing. Yang kedua itu tahu pasar baru. Pasar asing dapat sepenuhnya berbeda dari pasar di negara asal. Bahkan secara regional, perilaku pasar dan konsumen dapat berbeda secara drastis. Selain itu, mungkin ada hambatan bahasa dan budaya, kepatuhan pajak dan persaing ketat yang dari merek lokal. Anda harus mengetahui pasar baru sebelum memulai bisnis di sana. Apa yang harus Anda pertimbangkan tentang pasar baru? Antara lain, apakah produk atau layanan yang akan dijual di negara yang ditargetkan? Selanjutnya, pemain lokal mana yang akan memberi Anda pesaing ketat? Selanjutnya, nomor 3. Buat rencana bisnis yang solid. Rencana bisnis yang ditulis dengan sempurna mencangkup potensi bisnis, tinjauan bisnis, rencana operasi, analisis pasar, analisis pesaing, rencana keuangan, dan proyeksi bisnis Anda.
Kesalahan umum yang di antara bisnis adalah mengadopsi rencana bisnis negara asal untuk pasar luar negeri. Anda harus melakukan perubahan berdasarkan permintaan pasar lokal. Selanjutnya nomor 4, buat rencana pemasaran yang agresif, baik itu pemasaran konten, pemasaran media sosial, pemasaran inbound, dan atau jenis pemasaran lainnya. Anda perlu menyesuaikan strategi Anda sesuai dengan pasar lokal. Selain itu, Anda harus mencoba memahami budaya lokal atau menyewa ahli budaya setempat untuk menghindari kesalahan budaya dalam kampanye pemasaran. Selanjutnya nomor 5, memiliki rencana untuk meningkatkan modal. Anda membutuhkan modal yang cukup untuk bertahan antara 6 dan 12 bulan, tergantung pada bisnisnya. Itu selalu lebih baik untuk memiliki rencana sehingga Anda dapat mengumpulkan uang untuk bisnis Anda jika Anda menghadapi kelelahan keuangan. Selanjutnya nomor 7. Ada 3 alasan pertumbuhan ekonomi menjadi faktor pertumbuhan pemasaran global. Yang pertama, yaitu pertumbuhan ekonomi telah menciptakan peluang pasar yang mendorong perusahaan berkembang secara global. Yang kedua, yaitu pertumbuhan ekonomi telah mengurangi daya tahan melawan masuknya perusahaan asing ke perekonomian lokal. Dan yang ketiga, yaitu pergeseran dunia terhadap deregulasi dan privatisasi, misalnya yaitu pada telepon. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari video yang sudah saya tonton. Adapun jawabannya yaitu nomor 1, judul dari video yang pertama, yaitu pemasaran internasional atau standar ISO 9000 dalam perdagangan. Nomor 2, pembicara dalam video tersebut yaitu ada 5 orang. Yang pertama Erika Nada Salsabila, kedua Gusti Agung SKM, 3 Nabila Gusti Vansansa, keempat Rinaldi Garandimas, kelima Usi Uswatun Hasana, dan yang keenam yang terakhir yaitu Yasser Badewi. Yang pertanyaan nomor 3, salah satu faktor yang menentukan daya saing di pasaran internasional adalah mutu barang. Karena barang bermutu baik merupakan pertimbangan pertama untuk keputusan pembelian calon pembeli. Mengapa harus menggunakan ISO 9000? Yang pertama, ada dua unsur dasar dalam ISO 9000. Penerima dan pemakai falsafah ISO 9000 dan penerapannya sebagai suatu standar perusahaan. Yang kedua, untuk memperoleh persetujuan dari pihak 3 atau lembaga sertifikasi. Yang kedua lagi yaitu ISO 9000 dapat mengisi sejumlah persyaratan perusahaan dan bahkan sangat strategis dalam lingkungan industri dan pasar yang berubah. Dalam hal ini, yang utama adalah pertimbangan pasar, aspek hukum produktivitas, dan manajemen serta perubahan hubungan pelanggan dan pemasok. Standar ISO 9000 menjadi wajib bagi banyak produsen yang mencangkut kontraktor dari perusahaan internasional terkemuka, khususnya dalam bidang elektronik, transportasi, bidang teknik, dan industri nuklir. Selanjutnya nomor 4. Aspek mutu merupakan bagian dari jaminan mutu dan sistem manajemen mutu yang mendukung dalam memperoleh sertifikasi ISO 9000. Dengan melaksanakan aspek mutu yang baik dan benar akan dapat diperoleh beberapa keuntungan. Di antaranya produk atau jasa yang dihasilkan berkualitas dan tentunya mempermudah dalam memperoleh ISO 9000. Selanjutnya video yang kedua. Judul dari video yang kedua yaitu Pemasaran Internasional PS Pemasaran Global. Nah, ada 3 pembicara dalam video ini, yaitu yang pertama Farastia Salsabila, kedua Sofia Nurul Aizani, dan yang ketiga Widya Mutiara Sari. Selanjutnya yang ketiga yang dijelaskan dalam video ini yaitu yang pertama, pengertian internasional dan global. Pada umumnya istilah internasional dan global mengandung pengertian yang sama dan sering dipertukarkan satu dengan yang lain, dan bahkan bagi para akademisi kedua istilah tersebut sering dianggap sama arti. Yang kedua yaitu definisi pemasaran internasional dan pemasaran global.
Pemasaran internasional adalah kegiatan pemasaran di lebih dari satu negara. Perusahaan yang menjalankan seperti ekspor dan impor. Sedangkan pemasaran global mengacu pada kegiatan oleh perusahaan-perusahaan yang menekankan pada upaya standarisasi, koordinasi pasar, dan integrasi global. Contohnya yaitu Indofood dan lain-lain. Selanjutnya, yang C, why go international? Ada 4. Yang pertama yaitu kejenuhan pasar domestik. Yang kedua yaitu persaingan. Ketiga yaitu peluang-peluang pasar. Dan yang keempat kurva pengalaman yang tajam. Selanjutnya yang D, jenis-jenis pemasaran internasional. Yang pertama pemasaran ekspor, kedua pemasaran internasional, ketiga pemasaran multinasional, keempat pemasaran multiregional, dan yang kelima pemasaran global. Selanjutnya yang E, tipologi perusahaan internasional, multinasional, dan global. Tipologi atau ilmu yang mempelajari pengelompokan sesuai kegiatan di dalam perusahaan. Yang pertama, fokus, yaitu internasional berfokus pada persamaan dalam pasar-pasar luar negeri. Multinasional berfokus pada perbedaan di pasar luar negeri. Dan global berfokus pada kenyataan persamaan. Persamaan atau pengaruh. Pengaruh yang menyatukan serta perbedaan di dalam pasar dunia. Visinya, internasional yaitu visinya Self-Reference Criterion atau SRC. Multinasional, visinya yaitu melihat setiap negara adalah unik. Global yaitu melihat kerumitan dunia. Yang ketiga yaitu orientasi. Internasional yaitu authentic, multinasional yaitu polycentric, dan global yaitu geometrik. Selanjutnya yang keempat yaitu strategi. Internasional, strateginya internasional. Multinasional juga multinasional strateginya. Dan global juga strateginya global. Selanjutnya yang F, yaitu kekuatan pendorong integrasi global. 1 yaitu teknologi, kedua budaya, ketiga strategi dan tindakan global, keempat yaitu kebutuhan pasar, kelima pasar bebas, dan yang keenam yaitu integrasi ekonomi. Selanjutnya perdamaian, setelah itu hasrat strategi, selanjutnya visi manajemen, dan yang terakhir yaitu biaya. Selanjutnya nomor 4 yaitu manfaat yang saya dapatkan dari menonton video tersebut. Yaitu saya lebih dapat membedakan antara pemasaran internasional dan pemasaran global. Teori yang didapat seperti yang pertama, menurut Katero dan Graham pada tahun 2002. Pemasaran internasional adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang didesain untuk merencanakan, menetapkan harga, mempromosikan, serta mengarahkan arus barang dan jasa sebuah perusahaan kepada para konsumen atau para pemakai di lebih dari satu bangsa untuk mendapatkan keuntungan. Yang kedua yaitu menurut Kotabe dan Helson pada tahun 2004. Pemasaran global mengacu pada kegiatan-kegiatan oleh perusahaan-perusahaan yang menekankan upaya standarisasi, koordinasi lintas pasar, dan integrasi global. Baiklah, mungkin itu saja jawaban dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.